Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 5 jebakan catur di pembukaan English Opening, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan English Opening itu C4. Nah, teman-teman, inilah pembukaan English Opening. Dan E5, kuda ke C3, dan kuda ke F6, kuda F3, dan kuda ke C6 dan G3. Persiapkan fianchetto buat gajah terang putih, teman-teman. Dan kuda ke D4 mengajak pertukaran kuda, dan di sini kita juga mengorbankan satu pion, teman-teman. Dan apabila putih menjawab dengan kuda pul pion, maka simpel saja menteri ke E7 mengancam kuda dan secara tidak langsung menyerang raja putih, teman-teman. Dan kuda ke D3, maka di posisi seperti ini langsung kalian bisa jawab kuda ke F3, skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan F4 misalnya, maka D6 mengancam kuda, kuda ke D3, dan gajah F5 juga mengancam kuda. Dan kuda ke F2, dan ini juga ancaman skakmat, kuda F3, skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini apabila kuda ke B4, maka simpel saja ke D5 dan kuda pul pion, dan kuda pul kuda, dan kuda pul kuda. Menteri ke E4 mengancam beteng, dan apabila di posisi seperti ini dijawab dengan kuda pul pion, skak sekaligus mengancam beteng, maka simpel saja raja ke D8, dan setelah kuda pul beteng, maka menteri pul beteng, dan D3, dan gajah ke H3 menyerang gajah 2 kali. Dan mau tidak mau A3 dikarenakan sudah tidak dapat diselamatkan lagi, teman-teman. Dan menteri pul gajah, skak, raja ke D2, dan menteri ke F2. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah diunggulkan satu perwira, dan kuda di petak A8 itu sudah terjebak, teman-teman. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja ke F2, maka akan ada ancaman skakmat dalam beberapa langkah. Menteri pul pion, skak, raja ke E3, menteri G1, skak, raja ke E4, dan gajah ke F5, skak, dan raja ke E5, F6 skak, dan raja ke D5, dan kuda pul pion, dan gajah pul kuda, maka menteri ke C5, skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19 ini, dimana di posisi seperti ini apabila D4 menteri ke H1 skak, gajah G2 menutup, maka menteri pul gajah, ini juga skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah, teman-teman, di langkah yang ke-11 ini apabila dijawab dengan beteng G1, maka simpel saja kuda ke F3, skak, dan raja ke F2, dan kuda pul beteng, dan raja pul kuda, dan menteri pul pion. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah diunggulkan kualitas perwira, dan dipastikan juga akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah, teman-teman, di jebakan yang kedua ini C4, E5,
dan kuda ke C3. Gajah ke B4 dan kuda ke D5 mengancam gajah, gajah C5. Kuda ke F3 dan E4 mengancam kuda, D4 dan sekaligus mengancam gajah, maka gajah ke F8. Dan gajah ke F4 mengancam pion di petak C7 2 kali. Dan simpel saja, pion pukul kuda, dan setelah kuda pukul pion skak, maka menteri pukul kuda. Dan setelah gajah pukul menteri, maka gajah ke B4 skak, dan menteri ke D2 menutup. Dan gajah pukul menteri, dan raja pukul gajah, pion pukul pion, dan gajah pukul pion, dan kuda ke F6. Nah teman-teman, di pos seperti ini hitam sudah diunggulkan 1 perwira kuda, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini C4, E5, kuda ke C3, kuda ke C6, dan G3. Siapkan fianchetto buat gajah terang putih. Dan F5 juga langsung menguasai petak pusat teman-teman. Gajah G2 dan kuda ke F6, E3 dan D5. Dan setelah gajah pukul pion dan kuda ke B4 mengancam gajah 3 kali, D3 dan C6, dan A3 mengancam kuda, dan kuda pukul gajah. Dan setelah pion pukul kuda, maka kuda pukul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini hitam sudah diunggulkan posisi teman-teman, dan juga perkembangan perwira. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana C4, E5, kuda ke C3, kuda ke F6, dan kuda F3, kuda ke C6, dan G3. Gajah B4 dan kuda ke D5 mengancam gajah, dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda mengancam kuda, dan kuda ke D4 mengajak pertukaran kuda dan sekaligus mengorbankan 1 pion. Dan apabila pengorbanan kita diterima kuda pukul pion, maka menteri ke E7 mengancam kuda dan secara tidak langsung menyerang raja teman-teman. F4 dan D6. Dan kuda ke D3 mengancam gajah, maka menteri ke E4 mengancam beteng. Beteng G1 dan menteri ke E3 mengancam beteng, dan pion di petak D2 tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipin oleh gajah teman-teman. Dan beteng ke H1 dan kuda ke F3 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11 ini, dimana di posisi seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul gajah, maka kuda ke F3 juga skakmat. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana C4, E5, kuda ke C3, dan gajah ke B4, kuda ke D5, dan gajah ke C5, kuda F3, dan E4, dan kuda G5 mengorbankan kuda, dan ini juga bertujuan kuda di petak D5 itu juga akan memukul pion C7. Dan di sini teman-teman, kalian bisa langsung menjawab dengan E3. Dan apabila di posisi seperti ini dijawab dengan pion pukul pion, maka C6 mengancam kuda, kuda ke E4 mengancam gajah, maka pion pukul kuda. Dan setelah kuda pukul gajah, maka menteri ke A5 skak, gajah ke D2, dan menteri pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah diunggulkan 1 perwira kuda. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang kelima. Nah teman-teman, di langkah yang kelima ini seperti yang saya bilang tadi, apabila menteri pukul kuda, maka kuda pukul pion skak sekaligus mengancam beteng, dan raja ke D8 dan kuda pukul beteng.
Nah teman-teman, tipe seperti ini hitam kalah kualitas perwira. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.